Halo semuanya, kembali lagi di dalam balik suara. Di seri horor kali ini, aku akan bacakan sebuah kisah yang berkaitan dengan kerja malam. Tepatnya, pengalaman seorang satpam yang menjalani shift malam di sebuah pabrik marmer. Kalau kamu pernah kerja malam, pasti tahu bahwa suasana malam hari di tempat kerja biasanya terasa sangat berbeda. Apalagi yang bekerja di pabrik-pabrik, selalu saja ada cerita mistis di baliknya. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang tidak ingin disebut namanya. Jadi, kita panggil saja dia Mas Akbar. Ini adalah cerita yang dia alami saat dia bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik marmer. Penasaran? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah lulus sekolah, Mas Akbar dapat pekerjaan sebagai satpam di sebuah pabrik marmer yang cukup besar. Dia bekerja bersama 5 orang lainnya, Pak Sugri, Pak Joko, Pak Bambang, Mas Bayu, dan Mas Agung. Sistem kerja mereka dibagi menjadi 3 shift bergiliran. 2 orang di shift pagi, 1 orang shift sore, 1 orang shift malam, sisanya libur. Menurut Mas Akbar, shift malam adalah yang paling menantang. Bukan cuma karena rasa ngantuk dan sepi, tapi ada sesuatu yang lain. Pabrik marmer ini dulunya adalah lahan kosong yang dibiarkan begitu saja, seperti hutan. Tapi tanahnya berbatu. Letaknya tidak jauh dari pemukiman warga. Sekarang, tempat itu sudah disulap jadi kawasan industri yang cukup luas dengan berbagai fasilitas, seperti tempat penambangan, gudang, dan gedung pengolahan marmer. Sejak hari pertama, Mas Akbar sudah diingatkan oleh Pak Sugri, satpam senior yang katanya sudah hampir 10 tahun kerja di sana. Pesannya sederhana, kalau dapat shift malam, banyak-banyak doa, jangan melamun. Nah, si Akbar ini gak mikir aneh-aneh. Ya wajar saja, kalau kerja harus fokus, apalagi jadi satpam. Dia gak terlalu menganggap pesan itu serius. Toh dia pikir, selama dia kerja dengan benar, dan gak aneh-aneh, semuanya bakal aman. Hari-hari berlalu. Akbar mulai nyaman kerja di sana. Lingkungannya tenang, orang-orangnya baik, tapi justru di saat dia mulai nyaman, saat itulah semuanya mulai berubah. Dia mulai lupa pesan dari Pak Sugri. Malam itu, dia kebagian shift malam, mulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Saat itu langit gelap, bahkan bulan juga tidak kelihatan. Suasana pabrik begitu sepi, karena memang sudah tidak ada aktivitas kalau malam hari. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat itu, dia lagi duduk melamun. Sampai tiba-tiba, keran air di toilet pos satpam menyala sendiri. Suaranya kencang, mengagetkan Akbar yang saat itu sedang duduk sambil nyemil dan membuka ponsel. Dia berdiri, berjalan ke toilet, dan mematikan keran itu. Dia sempat mikir, ini keran airnya rusak atau gimana ya? Tapi perasaan itu aneh, kayak ada yang ngeliatin dari balik tembok. Jam 2, waktunya dia mulai patroli. Dia ambil senter, dan mulai jalan ke gedung pengolahan. Dari jauh, dia lihat satu ruangan yang lampunya masih menyala. Dia berjalan mendekat, sambil mengeluh. Pak Joko tadi gak patroli ya? Masa iya gak lihat ada lampu yang masih nyala begini? Tapi anehnya, ketika dia baru sampai di depan ruangan, lampunya mati sendiri. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdetak cepat.
Tapi karena tanggung jawab, dia tetap masuk. Takutnya ada pencuri. Dengan senter di tangan, dia coba buka pintu. Dan ternyata masih terkunci. Saat lampunya dinyalakan, ruangan itu terlihat sangat rapi. Jendela-jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda orang baru masuk. Perasaannya makin gak enak. Dan tiba-tiba, lampu ruangan itu mati lagi. Tanpa pikir panjang, Akbar buru-buru lari keluar ke pos satpam. Begitu sampai dengan nafas ngos-ngosan, keran air yang tadi sudah dimatikan ternyata nyala lagi. Kali ini, dia nggak berani ke toilet. Dia cuma menatap keran itu dari jauh. Lalu akhirnya nekat mematikan sambil membaca doa dalam hati. Setelah itu, dia masuk ke pos dan menyalakan musik dari ponsel. Bukan buat hiburan, tapi supaya nggak terlalu hening. Biar terasa kayak ada temannya. Akhirnya pagi datang. Pak Bambang dan Mas Bayu datang untuk shift pagi. Mas Bayu langsung komentar, "Kau sakit, Bar? Wajahmu pucat sekali. Cepat pulang aja, istirahat." Akbar cuma diam, lalu pulang dengan motornya. Sampai di rumah, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apakah itu cuma imajinasi? Atau memang ada yang lain di pabrik itu? Dia mencoba berpikir logis, biar nggak terlalu takut kalau nanti kebagian shift malam lagi. 2 hari kemudian, Akbar dapat shift pagi bareng Mas Agung. Saat siang hari, Akbar akhirnya buka suara dan cerita semua yang dia alami malam itu. Tapi reaksi si Agung ini biasa saja, nggak kaget sama sekali. Cuma senyum tipis dan bilang, "Aku juga pernah dengar cerita yang mirip dari senior yang dulu kerja di sini. Tapi aku sendiri belum pernah ngalamin. Kalau kamu penasaran pengen tahu lebih lanjut, coba aja tanya Pak Sukri. Dia paling lama kerja di sini." Akbar cuma mengangguk pelan. Tapi dia masih ragu buat cerita langsung ke Pak Sukri. Takut dikira cari-cari alasan karena masih baru. Seminggu berlalu, dan untungnya tidak ada kejadian aneh lagi. Sampai suatu pagi, Pak Sukri mendekatinya. "Mas Akbar, kemarin sempat lihat hal-hal aneh ya waktu shift malam?" Akbar terdiam kaget, tapi akhirnya dia mengangguk pelan. "Maaf Pak, saya sebenarnya mau cerita, tapi sungkan. Takutnya dibilang banyak alasan. Tapi Bapak tahu dari mana?" Pak Sukri menepuk pundaknya dan berkata, "Mas Agung yang cerita ke saya. Gak apa-apa Mas. Kalau ada kejadian apa-apa, cerita aja. Kita di sini saling jaga." Akbar hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi di dalam hatinya, rasa penasaran makin besar. Dan mungkin karena itulah Pak Sukri mulai bercerita tentang kejadian yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah dialami Akbar sendiri. Menurut warga sekitar, sebelum dibangun pabrik, lokasi ini memang terkenal angker. Dulu beberapa kali pernah ditemukan orang meninggal. Ada yang katanya bunuh diri, ada yang gak jelas penyebabnya. Pak Sukri juga pernah mengalami kejadian yang lebih parah. Malam itu, bertahun-tahun yang lalu, Pak Sukri sedang patroli, sekitar jam 2 dini hari. Saat dia lewat area mesin pemotong marmer, mesin besar itu tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya kencang, memecahkan kesunyian. Pak Sukri panik, karena dia nggak ngerti cara matiin mesin itu. Dia masuk ke ruang operator
untuk menghubungi pengawas. Tapi saat telepon tersambung, yang terdengar bukan suara pengawas, tapi suara berat dan penuh amarah. "Kubunuh kalian semua, kubalas kalian semua." Mendengar itu, Pak Supri langsung lari ketakutan, menuju ke panel listrik depan samping pos satpam dan mematikan aliran listrik. Tapi suasana jadi gelap gulita, dan muncul bau melati yang sangat tajam. Dia coba kabur naik motor, tapi mesin motor itu nggak mau nyala. Akhirnya, dia lari ke pemukiman warga terdekat. Besoknya, dia lapor ke atasan, dan pabrik ditutup sementara untuk melakukan pengajian bersama warga sekitar. Berharap hal itu dapat mengusir hal-hal mistis dan gaib di situ. Sejak saat itu, setiap shift malam selalu disarankan untuk berdoa dulu dan jangan melamun. Mendengar cerita itu, Mas Akbar merinding. Dia merasa beruntung, karena yang dia alami tidak seberat itu. Tapi kini dia lebih waspada. Tiap kali kebagian shift malam, dia tidak pernah melamun lagi. Dia selalu nonton film atau mengajak temannya yang lagi tidak bekerja, supaya tidak merasa sunyi. Waktu berjalan, kini Mas Akbar sudah 2 tahun kerja di sana. Kejadian-kejadian aneh memang masih sesekali muncul, seperti suara pintu diketuk, padahal tidak ada siapa-siapa, atau suara langkah kaki di atas atap. Tapi Mas Akbar tidak lagi setakut dulu. Dia sudah jauh lebih tenang, sudah lebih siap. Dan setiap kali seseorang baru masuk kerja sebagai satpam di situ, Mas Akbar mengulang pesan yang dulu ia terima. Kalau dapat shift malam, jangan melamun, banyak-banyaklah berdoa. Cerita malam ini sampai di sini dulu. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian mistis saat kerja malam, coba tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di seri horor berikutnya.